Iya. Nah, jadi kita sudah belajar ya bagaimana prinsip tata cara pengujian yang baik, terus juga sifat-sifat dari stimulus-stimulus indrawi yang bisa kita analisis dengan menggunakan uji indrawi. Contohnya ada rasa, terus aroma, tekstur, warna, dan sebagainya. Terus juga bagaimana apa saja skala-skala yang bisa kita gunakan dalam pengujian. Nah, mulai minggu ini sampai ke depannya, kita akan membahas tentang metode-metode pengujian, gitu ya. Nah, untuk yang minggu sekarang dan juga nanti hari Rabu, kita akan bahas 2 metode uji. Yaitu yang pertama, uji segitiga, ini kita bahas dulu. Terus yang kedua, nanti insya Allah hari Rabu itu tentang uji ambang batas, ambang rangsangan. Untuk yang sekarang, saya harap kalian punya ada laptopnya di depan, walaupun kalian Zoom pakai handphone, tapi usahakan ada laptop supaya bisa kita sambil ini ya, sambil simulasi gimana sih cara bikin kode acak 3 angka, terus bagaimana membuat acak urutan penyajian. Seperti yang sebelumnya disampaikan bahwa sampel itu tidak boleh urutannya itu terus gitu ya. Yang sampel pertama di sebelah kiri, terus sampel kedua di tengah, sampel ketiga di sebelah kanan, misalnya tidak boleh seperti itu terus, harus kita acak. Jadi yang belum ada laptopnya bisa diambil, bisa dinyalakan, terus dibuka Excel-nya. Uji segitiga. Ada yang masih ingat uji segitiga itu untuk apa? Masuk bisa digunakan untuk jenis pengujian yang mana? Kan kemarin ada 3 jenis pengujian yang kita ini kan ya, dikelompokkan menjadi 3 uji besar, yaitu ada uji diskriminasi atau uji beda, terus uji kesukaan sama uji kesukaan atau efektivitas. Uji kesukaan atau afektif berbeda. Dan deskriptif. Nah, uji segitiga kemarin masuk di mana ini? Uji diskriminasi atau uji berbeda, Bu. Ya, betul, uji beda atau uji diskriminasi. Nah, kemarin kita sudah sedikit ya berkenalan dengan uji segitiga. Nah, kita bahas gimana sih cara melakukan uji segitiga. Jadi, uji segitiga bagian dari discrimination test. Terdiri atas 2 sampel yang sama dan 1 sampel yang berbeda. Jadi selalu itu 2 sampel yang sama, 1 sampel yang berbeda. Jadi total jenis sampelnya ada 2 jenis. Tapi yang kita sajikan kepada panelis itu ada 3. Contoh di sini ini anggap makanan ya, donat kah apa itu. 1 warna biru muda, 1 biru tua gitu. Nah, 1 yang beda, 2 yang sama. Setelah itu nanti panelis diminta untuk memilih 1 sampel yang berbeda. Jadi dia cicipi selalu itu instruksinya ya di uji segitiga, cicipi dari kiri ke kanan. Jadi jangan dibiarkan si panelisnya mencicipi seenaknya gitu, karena kita sudah urutannya sudah kita tentukan ya. Cicipi dari kiri ke kanan. Nah, dia cicipi dulu ini yang pertama yaitu sampel 321, terus sampel 937, sampel 678. Setelah dia cicipi ketiga-tiganya, dia diminta untuk memilih 1 sampel mana yang berbeda. Nah, kalau menurut dia kayaknya sama aja deh semuanya 3-tiganya gitu ya. Dia dipaksa untuk memilih. Kalau rasanya, teksturnya, aromanya misalnya ya, itu mirip sekali sampai sulit dibedakan,
Nah, dia mungkin kemungkinan besar dia akan menjawab salah. Ketika diminta untuk memilih satu sampel yang berbeda, dia malah jawab misalnya 6, 7, 8. Padahal ini sampel yang sama. Gitu. Nah, semakin jelas perbedaan antar sampel, akan semakin banyak orang yang menjawab benar. Gitu ya. Nah, di sini paling utama dalam uji segitiga, ketika kita memutuskan mau uji beda atau tidak, perbedaan antar sampel itu tidak boleh terlalu jelas. Too obvious ini tidak boleh. Kenapa? Karena kalau terlalu jelas, ngapain kita lakukan pengujian gitu ya. Misalnya, sebenarnya yang ingin kita ketahui itu apakah teksturnya beda gitu ya. Misalnya ya, ada donat tadi, satu pakai tepung terigu, satu pakai tepung kentang misalnya. Nah, tapi donat dengan tepung terigu dikasih warna selai hijau gitu. Sedangkan donat dengan tepung kentang dikasih warna merah. Nah, ini kan jelas perbedaannya ya, hijau dan merah. Nah, kalau seperti ini tidak bisa diuji dengan uji segitiga. Kecuali kalau masalahnya hanya warna ya, bisa warna itu dimanipulasi. Contohnya misalnya si panelis tidak dibiarkan untuk melihat sampel, hanya merasakan saja. Atau warna lampu itu berwarna sesuatu gitu ya, misalnya sama-sama warna hijau gitu, sehingga si sampelnya tidak kelihatan warna aslinya. Itu bisa. Ya, kalau memang tidak bisa dihindari warna sampelnya sama, tapi kita ingin tahu apakah berbeda dari segi tekstur, rasa, aroma, dan sebagainya. Gitu. Jadi itu yang pertama, tidak boleh terlalu jelas perbedaannya. Kalau terlalu jelas, kayak ini tadi ya, sampelnya yang satu, yang dua bulat, yang satunya petak, ini nggak perlu uji segitiga. Pasti orang akan 100% tahu mana yang beda. Nah, terus sampel itu diberi kode dengan 3 digit yang acak. Ada contoh di sini 321, 937, 678 gitu ya. Kalau kalian bikin nomor acak hanya 1-2 biji gitu ya, itu kan gampang, bikin-bikin saja gitu. Tapi kalau kita mau melakukan pengujian di mana sampelnya banyak gitu ya, terus panelisnya juga banyak. Nah, ini akan mulai susah kalau kita bikinnya manual. Ya. Kemarin apa tujuannya kita pakai angka acak? Apa tujuannya kita memberi kode dengan angka acak? Apa tujuannya kita menggunakan kode acak? Agar panelis berikutnya tidak tahu, Bu, sama yang panelis yang awal, Bu. Ya, itu salah satunya ya. Panelis tidak tahu, antar panelis itu tidak tahu sampel apa yang diberikan. Terus juga ada yang lain selain itu? Agar gampang memberi penilaiannya, Bu. Maksudnya gimana agar gampang memberi penilaian? Kan panelisnya dikasih nomor yang pertama, Bu, nanti agar bisa membedakan apa namanya? Yang diuji yang pertama sama yang kedua itu dapat mudah dibedakan, Bu. Oh, iya. Tapi sebenarnya itu mungkin personal ya. Ada yang menganggap itu lebih mudah. Tapi kalau itu bukan tujuannya sih, karena kadang-kadang justru malah angka acak ini bikin kita ribet ya dibandingkan kalau bukan angka acak untuk penelitinya.
Karena kita tidak bisa langsung tahu 321 itu sampel yang mana gitu. Harus lihat lagi datanya, daftar kode sampel kita. Tapi ini lebih kepada supaya panelis itu tidak menduga-duga sebenarnya sampel ini sampel apa gitu. Contoh misalnya kalau kita kasih pakai nama sampel yang kita gunakan di penelitian gitu ya. Kita kasih di sini P1, P2, P3 misalnya. Nah, dia akan menduga gitu ya, terutama orang yang ngerti penelitian, oh ada ini P1, P2, P3 semakin tinggi gitu ya. Apakah mungkin ada perlakuan yang kalau P1 berarti jumlahnya lebih kecil, yang P3 jumlahnya lebih besar gitu. Jadi mereka menduga-duga sampelnya apa. Tapi kalau angka acak itu mereka tidak bisa menduga ya. Yang mana sebenarnya perlakuannya gitu. Nah, gimana cara bikin kode acak? Tadi saya bilang ya, kalau cuma 1-2 sampel gampang, tapi kalau sudah banyak sampelnya dan panelisnya banyak, ini akan menimbulkan kesulitan. Nah, salah satu cara yang gampang bikin kode acak itu di Excel. Pakai ini. Coba tes di Excel-nya sama dengan range between dalam kurung 100,999. Enter. Bisa? Ada yang sudah bisa? Sudah, Bu. Sudah, Bu, 348. Oke. Tadi range between ya. 100,999. Nah, itu kan dapat 1 ya. Nah, kalau kita mau bikin banyak misalnya, nah ini tinggal ditarik saja ke bawah. Seberapa banyak kita butuh? Kita mau 100 angka, 300 angka. Ya, dia akan mengenerate sendiri. Nah, yang perlu diperhatikan kalau pakai ini ya, angka ini dia selalu berubah-berubah gitu. Misalnya kita taruh angka 1 di sampingnya ya. Kita mau tulis apa gitu di samping selnya, 1 misalnya, nanti berubah dia. Nah, 2 berubah lagi. Ya. Nah, supaya dia tidak berubah, itu salah satu ininya saja sih ya, triknya adalah kalian copy lagi. Ini di copy, terus di paste di tempat lain, tapi ambil yang ini, yang values only. Yang 1, 2, 3 ini logonya. Nah, ini dia tidak akan berubah. Misalnya kalian kasih 1, 2 gitu ya. Yang di sini berubah, yang random yang otomatis ya. Kalau yang ini yang manual. Yang sudah kita copy, yang sudah tidak ada lagi rumusnya, kalau ada rumusnya dia akan berubah-berubah.
Oke, sampai di sini diikuti? Iya, Bu. Oke. Itu salah satu cara untuk membuat kode acak. Ini contohnya, kita sudah dapatkan kode acaknya. Nah, selain kode sampel, kita juga perlu mengacak urutan sampelnya. Ya, karena uji segitiga itu total sampelnya ada 3, 2 sama, 1 berbeda, maka ada 6 kemungkinan cara kita menyusun sampel. Cuman ada 6 kemungkinan ya, tidak mungkin ada lagi selain ini. Nah, jadi kita beri, itu kita sebut kode permutasi ya. Kode permutasi yaitu ada 6 peluang atau 6 kemungkinan cara kita menyajikan sampel. Yaitu misalnya kita kasih kode 1 itu BAA, berarti sampel B sebelah kiri, sampel A di tengah, sampel A yang lain di sebelah kanan. Nomor 2 ABA, 3 AAB. Ini apakah harus seperti ini terus? Tidak. Ini kita yang tentukan ya. Kode permutasinya kita yang tentukan. Tapi intinya ada 6 kemungkinan, ada 6 peluang. Mau yang nomor 1-nya ABA, boleh. Nomor 2-nya AAB, boleh. Asalkan ke 6-6-nya itu terpenuhi. Nah, terus di bagian tadi kan kode permutasi, si urutan sampelnya itu harus acak. Kita tidak boleh kode yang panelis pertama dapat selalu kode permutasi yang 1, selalu BAA gitu ya. Yang kedua nanti 2 gitu. Jadi tidak boleh seperti ini. Panelisnya misalnya kita punya 12 panelis. Terus kode permutasinya berulang gitu. 1 sampai 6, terus 1 sampai 6 lagi. Ini tidak acak. Ini dia masih ada polanya. Nah, supaya dia acak, itu bisa kita memanfaatkan tadi random ya, bukan rand between, kita perlu rand saja. Nah, di sini bisa kalian tulis, coba panelisnya buat 1 sampai 12 saja untuk contoh ya. Terus kode permutasinya 1 sampai 6, terus copy lagi 1 sampai 6. Kalau sudah, kasih tahu ya. Sudah ditulis?
Sudah, Bu. Oke. Nah, setelah itu ditulis ini ya, sama dengan ren, terus tutup kurung, buka kurung, tutup kurung, terus di enter. Nah, kalau setelah di enter, terus habis itu ditarik ya kan, nanti keluar angka di sel nomor satunya, terus tarik sampai ke angka 12-nya. Sudah, Bu. Oke. Nah, setelah itu bagaimana kita supaya urutan ini kan belum acak ya. Gimana caranya supaya urutan ini menjadi acak? Nah, ambil di sini sort and filter. Sort and filter, saya tidak tahu kalau tampilan kan beda, Excel beda ini ya. Tapi cari yang ini sort and filter, terus ambil custom sort. Dengan ini di blok ya. Yang kode permutasi sama angka acaknya di blok. Terus diklik ini, terus custom sort. Sudah, Bu. Oke. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini. Ya. Nanti ambil sort by-nya itu di kolom yang tadi ada angka acaknya. Kalau dalam kasus ini tadi kolom yang ada angka acaknya di kolom E. Nah, tadi kalian tulisnya di mana? Tergantung. Jadi masukkan di sini kolom E misalnya, terus yang lainnya dibiarkan tetap tidak apa-apa. Terus diklik OK. Kalau ada yang perlu waktu tambahan, ini saja ya. Tinggal bersuara. Sudah yang ini? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kode permutasinya akan teracak. Ya tidak? Iya, Bu. Nah, ini berarti sudah sukses untuk salah satu cara untuk kita membuat urutan dari sampel kita itu acak, gitu ya. Jadi tidak ada polanya. Panelis yang datang pertama nanti dia akan dapat kode permutasi 2. Kode permutasi 2 itu artinya apa? Yaitu ABA. Artinya nanti si panelis nomor 1 dia akan dapat sampel dengan urutan A yang sebelah kiri, B di tengah, A sebelah kanan. Panelis nomor 2 dia dapat kode permutasi 4. 4 itu artinya apa? BBA. Berarti panelis nomor 2 nanti dia akan mendapatkan 2 sampel B, 1 sampel A. Dan urutannya adalah BB dan A. Begitu seterusnya. Nah, kalau ini pasti acak. Dan ini akan sangat bermanfaat ketika panelis kita
banyak ya. Panelis kita banyak, terus kita betul-betul mau si urutan dari penyajiannya itu acak ya, supaya data yang kita dapatkan itu lebih valid. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam tabel. Nah, ini tabel yang akan menjadi pegangan kita. Tadi yang dibilang temannya ya, supaya kita tahu nanti, oh panelis ini dia cicipi sampel apa saja gitu. Jawabannya benar atau salah gitu ya. Nah, dari yang tadi pakai range between, kita dapat angka acak. Dari yang pakai sort gitu ya, mengurutkan berdasarkan angka acak, kita dapat kode urutan permutasinya. Nah, kita buatlah tabel. Ini salah satu cara ya, tidak wajib seperti ini. Ini salah satu cara untuk mempersiapkan sebelum kita lakukan uji segitiga. Nah, jadi tabel ini kita buat di kolom A, ini panelisnya gitu ya. Kode panelis 1 sampai, di kasus ini 1 sampai 12, kalau kita punya panelis 30 ya sampai 30, punya 75 sampai 75 gitu ya. Terus kode permutasinya. Kode permutasi yang tadi yang sudah kita buat ya. Dia acak urutannya, kita copy ke sini. Nah, terus kan sampel kita ada 2 ya. Ada sampel A, ada sampel B. Ada peluang A 2 kali muncul, ada peluang B 2 kali muncul. Dan tidak mungkin B 3 kali atau A 3 kali. Ya, karena salah satunya harus berbeda. Nah, terus kita beri dia kode sampelnya nanti sesuai dengan permutasinya, kode permutasi. Kayak panelis pertama, dia kan dapat kode permutasi 2. Berarti dia dapat sampel A, BA. ABA itu butuh 2 sampel A dan 1 sampel B. Maka di sini kita kasih kode untuk 2 sampel A dan 1 sampel B. Tidak perlu B yang satunya lagi kita kasih kode karena tidak dibutuhkan. Contoh yang kedua, panelis yang kedua, tadi dia dapat kode permutasi yang 4. 4 itu BBA, berarti 2 sampel B, 1 sampel A. Jadi sampel A yang dikasih kode hanya 1. Sampel B yang dikasih kode ada 2. Nah, tadi kode ini dari mana bisa kita ambil angkanya? Tadi yang dengan cara pakai Excel tadi yang range between. Begitu seterusnya. Sampai di sini paham? Ada pertanyaan? Paham, Bu. Yang bersuara 1 orang, yang mudah-mudahan yang lainnya juga. Kalau tidak paham, bilang ya, supaya bisa saya ulang lagi penjelasannya dan kalian bisa betul-betul paham. Nah, setelah kita masukkan kode sampel gitu ya. Nah, setelah itu di bagian atas, ini salah satu cara juga untuk memudahkan kita pada saat kita nanti di laboratorium menyajikan sampel, kita kasih kode urutannya. Ya. Kasih kode urutan yang di atas, caranya tadi kita lihat kode permutasi. Kan kode permutasinya panelis 1 itu adalah kode permutasi 2, yaitu A, BA. Artinya A di kiri, terus B di tengah, A lagi di kanan. Urutannya berarti A yang pertama dapat nomor 1, A yang kedua dapat nomor 3. Karena urutannya kan 1. Ada A yang ketiga gitu ya, 1, 2, dan 3. Nah, yang B-nya dapat urutan yang kedua, atau dia di tengah. Nah, ini nanti pada saat di lab langsung gampang gitu. Oh, panelis pertama yang saya sajikan yaitu 2 sampel A, bikin 2 sampel A gitu ya. Minuman atau makanan terserah. Jadi disajikan sampel A ada 2, terus sampel B 1. Nah, setelah itu urutannya gimana? Udah dikasih kode begini kan? Urutannya gimana? Nanti taruh, berarti ada 6, 2, 1, terus
212, dan 772. Karena sudah kita lihat di sini ada angkanya. Ya, urutannya dari kiri ke kanan. Terus contoh yang kedua, panelis yang kedua datang gitu ya, panelis nomor 2. Dia dapat kode permutasi 4. 4 itu tadi B, BA. Maka kita kasih, berarti A-nya itu yang ketiga kan? Di A kita kasih kode 3, B-nya 1, 2. Nanti berarti untuk panelis yang kedua itu penyajiannya, ini sampel, sampel, sampel ya. Penyajiannya berarti yang di sini berapa kodenya? Yang paling kiri? 991. 991. Terus 391. 391 dan Dan selanjutnya 624. 624. Bagus. Jadi kita nggak perlu mikir-mikir lagi nanti di lab-nya gitu ya. Ini tabel sudah kita siapkan sebelum kita melakukan penyajian. Dan ini kita pegang terus sebagai panduan. Nanti pada saat kita menginput data tadi ya, betul atau tidak jawaban orang itu. Kita kan nanti mau lihat kan betul tidak si panelis 1 menjawabnya. Nah, kita nanti mengacu pada tabel ini lagi. Contoh di sini ya. Skenario 1. Ada beberapa kemungkinan panelis menjawab ya. Misalnya panelis 1 tadi kode permutasi 2 dia dapat sampel 2A 1B. Kira-kira nanti beginilah sampelnya disajikan ya. 621, 212 dan 772. Di skenario pertama, si panelis menjawab, kan tadi pertanyaannya ya, pilih satu sampel yang menurut Anda berbeda. Nah, dia jawab 621. Ini berarti jawaban dia benar atau salah? Jawabannya benar atau salah? Salah. Gimana? Salah. Salah. Salah ya? Jawabannya salah. Kalau skenario 2, panelisnya menjawab bahwa mana sampel yang berbeda, dia jawab 772. Benar atau salah? Salah juga. Salah. Salah, Bu. Skenario 3, sudah pasti ya. Yaitu Yep. benar. Kita tahu dari mana? Karena tadi di tabel kita tahu 621 itu sampel A, 212 itu sampel B, 772 itu sampel A. Maka yang seharusnya kalau dia benar, dia akan menjawab sampel B adalah 12. Nah, itulah cara kita nanti untuk menentukan apakah panelis kita menjawab benar atau menjawab salah. Oke, satu kali lagi ya, supaya lebih paham. Satu kali lagi. Ya, ini panelis kedua datang gitu ya. Kita sajikan sesuai dengan urutan di tabel kita. Dia dapat kode permutasi 4. Tapi di sini kita tidak terlalu peduli lagi sih kodenya apa karena sudah kita kasih petunjuk di sini ya. Tadi kan kode permutasi ini sangat penting untuk kita menentukan urutannya untuk isi tabel ini. Nah, di sini dia urutan pertama adalah 991, urutan kedua 391, dan urutan yang ketiga adalah 624. Dikasihlah ke panelis nomor 2. Panelis nomor 2 kemudian menjawab, mana yang beda di antara 3 ini? Dia jawab 991. Apakah jawabannya benar atau salah? Salah, Bu. Salah, Bu. Salah. Ya. Skenario 2.
Dia menjawab 624. Benar, Bu. Betul, Bu. Benar ya. Karena 624 itulah sampel yang berbeda. Itu sampel A. Yang dua lagi, ini sampel yang sama. Skenario ketiga, kalau dia jawab 391, otomatis dia salah. Salah. Oke, sampai di sini ada yang belum paham? Oke, kalau sudah semua, nah setelah itu, setelah kita lakukan, jadi tabel ini, mana dia tadi? Nah, tabel ini tabel yang kita gunakan untuk persiapan sebelum pengujian, ya. Setelah itu kita sajikan sampel sesuai urutannya, sesuai kode sampelnya yang sudah tertulis di tabel. Nah, setelah itu dilakukanlah pengujian, panelis dia mencicipi, dia beri jawaban, terus kita tentukan apakah jawabannya salah atau benar. Kemudian ini sudah di luar laboratorium mungkin ya, karena sudah dikumpulkan semua jawaban panelis. Kita buatlah tabel gitu ya. Tabel yang merekap seluruh jawaban dari panelis. Ini hanya saya buat-buat saja ya, kira-kira apa sih jawaban-jawaban dari panelis gitu ya. Jadi kita lihat skenario 1 gitu ya. Panelis 1 jawab salah, 2 jawab salah, 3 jawab salah, dan seterusnya. Nah, kita hitung berapa jumlah benar. Ya, berapa jumlah benar? Kalau di skenario 1 jumlah benarnya ada 4. Jumlah salahnya ada 8. Nah, kalau seperti ini artinya apa? Apakah sampelnya, kalau seperti ini ya, kan lebih banyak yang jawab salah ya, daripada yang jawab benar. Kalau seperti ini artinya sampelnya mirip atau atau berbeda, atau kentara bedanya. Sampelnya mirip. Sampelnya mirip ya. Semakin banyak yang menjawab salah, berarti sampelnya semakin mirip. Artinya panelis semakin sulit membedakan. Ya, semakin banyak yang menjawab salah, berarti dia semakin mirip. Kebalikannya di skenario kedua, ya, skenario kedua panelis banyak yang jawab benar, yang jawab benar 8, yang jawab salah hanya 4. Artinya di sini kebalikannya skenario 1, berarti sampel A dengan sampel B itu beda gitu. Kerasa bedanya ya. Terasa bedanya entah dari teksturnya, entah dari rasanya, entah dari aromanya, pokoknya ada yang berbeda. Ingat di uji beda ini hanya mengatakan beda atau tidak. Tidak tahu bedanya di mana gitu ya. Nah, kalau di sini berarti ketahuan ada yang berbeda dari sampel kalau skenario 2. Karena lebih banyak, jauh lebih banyak yang menjawab benar daripada yang menjawab salah. Nah, kalau yang seperti ini kita lebih gampang menyimpulkannya. Menyimpulkan bahwa sampel ternyata mirip atau sampel memang berbeda. Nah, kalau jawaban di skenario 3 ini yang agak sulit kita tentukan. Yang benar 7, yang salahnya 6. Nah, ini sebenarnya artinya apa? Memang lebih banyak yang benar gitu ya. Tapi apakah memang ini menyatakan bahwa sampelnya beda atau tidak? Karena dia agak seimbang gitu ya, 6 sama 7. Ini akan menimbulkan keraguan-raguan untuk menyimpulkan ya. Nah, supaya tidak ragu-ragu untuk menyimpulkan arti dari uji segitiga ini, kita analisis secara statistik, kita olah datanya secara statistik.
Termasuk walaupun yang seperti ini ya, 4 dan 8, 8 dan 4 ini tetap pada kalau kita melakukan penelitian kita uji statistik. Tidak bisa langsung kita bilang oh berarti dia beda, berarti dia mirip gitu. Karena lebih valid kalau memang kita uji statistik terus statistik yang menyimpulkan bahwa ini berbeda atau ini mirip. Nah, kita bisa pakai apa? Yang pertama, kita bisa pakai chi-square test. Di sini agak banyak ya angkanya atau simbol-simbolnya, tapi tidak usah terlalu langsung berpikir ribet gitu, karena ini sebenarnya kita cuma masukkan angka saja. Ya. Dan kalau di chi-square test, itu mungkin lebih banyak variabel yang dimasukkan, dan kadangkala ada yang merasa agak, mungkin karena tidak familiar saja ya dengan kode-kode tanda mutlak gitu ya, jadi kelihatannya susah. Padahal tidak, ini hanya memasukkan angka saja. Tapi ada yang lebih gampang, yaitu pakai uji z-test. Kenapa lebih gampang? Sebenarnya dua-duanya gampang ya. Cuman ini dianggap lebih gampang karena simbolnya lebih dipahami. Karena di sini cuman bagi, kurang, sama akar. Lebih familiar saja. Tapi dua-duanya tidak masalah. Nah, kita coba dulu salah satu ya. Yang gampang dulu, yang kelihatannya gampang, yaitu z-test. Nah, di sini untuk menentukan apakah beda nyata atau tidak, kita menghitung nilai z. Ya. Menghitung nilai z, kemudian nanti kita bandingkan dengan nilai z tabel. Ya. Jika nanti z hitung yang kita dapat itu lebih besar daripada nilai di z tabel, maka kedua sampel kita simpulkan dia berbeda nyata. Ya. Z tabel itu yang mana? Z tabel itu dari tabel Z ya. Kalau kalian Google itu ada tabel Z di situ. Tapi sebenarnya tidak perlu untuk kasus segitiga ya, uji segitiga kalian tidak perlu semua data di tabel ini. Karena biasanya kita itu sudah langsung pakai alfa 5%. Ya, alfa 5%. Nilai alfa 5% itu kalau di Z tabel, nilai Z-nya itu adalah 0,05. Sebentar, saya kecilkan dulu. Kalau 0,05, jadi membaca tabel Z ya, kita mau alfanya 5%. Berarti dia 0,05. Nah, kita cari di sini, maksudnya apa sih alfa 5% itu? Artinya kita percaya bahwa kalau 100 kurang 5 kan 95 ya, bahwa 95% hasil itu yakin itu benar gitu ya, tingkat keyakinan kita. Kalau kita yakin 95% benar, berarti nilai alfanya 5% atau 0,05. Nah, 0,05 itu di mana? Di tabel Z. 0,05 itu ada di sini. Ya. Nah, nanti kita lihat berarti nilai Z-nya berapa? Kita lihat ke kiri. Ini 1,6, terus dilihat ke atas. 0, ditambahkan, berarti 1,6 ditambah 0,04. Berarti nilai Z-nya adalah 1,64. Nah, itulah nilai Z tabel yang kita gunakan. Kalau untuk tingkat kepercayaan 95% atau alfa 5%. Jadi ini nilainya sudah ditetapkan, dan biasanya penelitian di teknologi pangan gitu ya, kita pakai alfa 5%. Kalau kita mau lebih akurat gitu ya, kita mau tingkat kepercayaannya 99% misalnya. 99% berarti alfanya adalah 1%. Maka nilai Z yang kita gunakan itu adalah nilai Z
0,01. Oh, ini kalau kita mau 99,9% gitu ya, sangat-sangat akurat gitu. Nah, berarti nilai Z yang kita gunakan adalah 3,1. 3,1 ditambah 0. Tapi ini jarang sekali digunakan sampai tingkat keakuratan yang tinggi seperti itu. Biasanya orang menggunakan tingkat keakuratan yang tinggi itu di bidang-bidang yang menyangkut nyawa manusia ya. Misalnya seperti di teknik gitu ya, teknik sipil yang membangun jembatan, maka tingkat keakuratannya itu sampai 99,9% misalnya. Kalau di teknologi pangan, seringnya kita menggunakan 95%. Nah, jadi Z pada kasus ini kita gunakan nilainya 1,64. Ini Z tabelnya. Nah, kita memasukkan angka di rumus ini untuk mendapatkan nilai Z hitung. Gimana caranya? Tinggal dimasukkan saja ya. Z itu sama dengan X. X itu apa? Jumlah jawaban benar. N dikali P. Nah, N itu adalah total jawaban. Tadi kalau kita punya 12 panelis, berarti ada 12 total jawabannya. P itu 0,33, ini khusus untuk uji segitiga, dan Q 0,667. Ini didapat dari mana? Peluang benar. Ya, kan dia cuma 3 tadi ya, 1/3. Maka khusus untuk uji segitiga gitu ya, P dan Q-nya adalah 0,33 dan 0,667. Terus dikurang 0,5. Dibagi akar dari N kali P kali Q. Didapatlah nanti Z hitung. Nah, kita coba ya. Nah, tadi kita coba yang skenario 1. Coba dihitung. Berapa nilai Z hitungnya? Coba kalian hitung ya, saya kopikan dulu keterangannya. Oke, coba dihitung untuk skenario 1, berapa nilai Z hitungnya?
Kalau sudah dapat nilainya bersuara ya. Sudah ada yang dapat nilainya? Kalau saya, Bu, 8,88407. Ada yang sama? Gimana cara hitungnya? Coba didiktekan. Z sama dengan Z sama dengan 19 dikurang 12 dikali 0,3. sebentar. Jumlah jawaban benar. Jumlah jawaban benar. Kalau skenario 1 berapa jumlah jawaban benar? 4, Bu. 4. Berarti di sini seharusnya 4 dikurang N
Ya, 12 dikali 0,33 12 dikurang 0,5 dikali 0,33 333 dikurang dikurang 0,5 dibagi akar 12 dari 12 dikali dikali 0,333 dikali 0, kali 0,667. Hasilnya min 0,303813. coba saya konfirmasi ya. 12 kali 0,33. Ups. Ini berarti 4 dikurang 3,96 dikurang 0,5 dibagi 0,33 dikali 0,667 dibagi akar dari 2,641. Terus sama dengan berarti 4 dikurang minus 0,46 dibagi 2,641. Satu koma 62 berarti 0,46 dibagi 1,62 0,283 sama. Sama yang didapat? Kalau saya Bu 0,30. Oh ya, kayaknya itu perbedaan Sama Bu, sama. ya, perbedaan ini ya. 0,30 itu tidak apa-apa karena perbedaan pembulatan. Nah, tadi kan kalau dia berbeda jika Z hitung besar dari Z tabel. Z tabelnya berapa? 1,64. Z tabel 1,64. Z hitung itu 0,283. Mana yang lebih besar? Mana yang lebih besar di sini? Z hitung atau Z tabel? Z tabel. Z tabel. Berarti Z hitung lebih kecil daripada Z tabel. Kalau seperti ini, tadi kan yang berbeda nyata kalau lebih besar ya. Kalau dia lebih kecil artinya kedua sampel tidak berbeda nyata. Atau dua sampel tidak. Bisa di-mute dulu, Indra. Kedua sampel tidak berbeda secara signifikan. Kalau dia skenario 1 tadi kan sebenarnya sudah kita lihat ya, lebih banyak jawaban salah. Kalau ini sudah jelas tadi bahwa dia akan tidak berbeda gitu. Berarti sampel A sama sampel B bisa kita bilang itu mirip atau panelis tidak bisa membedakan. Ya, sebenarnya dia beda, mungkin beda di merek gulanya, mungkin beda di jenis tepungnya, mungkin beda di cara masaknya, tidak tahu ya. Intinya A dan B itu sampel yang berbeda, tapi panelis tidak bisa membedakan. Ketika dia dikasih, dia merasa itu sama-sama saja A dan B. Itu untuk kesimpulan di jawaban skenario 1. Coba bikin satu lagi, skenario 2.
Sudah, Jadi, Bu. sudah? Iya, Skenario Bu. 2 berapa? Z tabelnya berapa? Z Kalau hitung, saya sorry. itu Z hitung 2,1428. 2,14628, berarti 2,15 ya. Z hitung. Z tabel itu adalah 1,64. Nah, Z hitung di sini lebih besar daripada Z tabel. Nah, maka kesimpulannya A dan B berbeda. Memang betul panelis bisa membedakan sampel A dan sampel B. Oke, skenario 3 sudah dihitung Sudah, juga? Bu. Oke, skenario 3. 1,53376. Z hitungnya 1,53376. 1,53 ya, 54. Iya, Bu. 5. Dia tidak bisa dihapus. 1,54. Z tabel itu 1,64. Berarti masih lebih kecil. Z hitungnya masih lebih kecil daripada Z tabel. Berarti A dan B itu bisa dibilang masih sama, ya. Masih sama dia. Artinya tidak bisa dibedakan antara A dan B karena Z hitungnya lebih kecil daripada Z tabel. Begitu nanti di ujungnya, kesimpulannya begitu. Apakah A dan B sama? Kita lihat. Kalau Z hitungnya lebih besar, maka dia apa tadi? Kalau Z hitungnya lebih besar, maka A dan B berbeda. Kalau Z hitungnya lebih kecil daripada Z tabel, maka kita bisa bilang bahwa A dan B tidak dirasa berbeda oleh panelis. Atau A dan B mirip sifat organoleptiknya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan?